Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi kita. Tempat yang hangat dan penuh tawa. Terutama buat orang-orang yang bisa beli rumah, tapi masih kaget dengan harga gorden yang fantastis. Bagaimana buat orang yang bisa beli kendaraan, tapi masih parkir di depan rumah tetangga? Nah. Bahkan dengar-dengar walaupun Gen Z sudah dalam kondisi lucid dream dan bisa mengontrol mimpinya, mereka masih tetap sulit untuk mewujudkan impiannya untuk membeli rumah dengan view pantai, kulkas penuh dengan kawa-kawa, dan lemari dry age untuk menyimpan daging-daging Wagyu Meltik yang diharapkan bisa lebih enak daripada ara-ara. Episode kali ini menceritakan tentang orang-orang yang sudah capek-capek KPR rumah, tapi malah hantu yang ninggalin. Atau jangan-jangan hantu yang gentayangan di rumah-rumah adalah yang KPR-nya belum lunas. Sehingga bahkan setelah meninggal pun masih harus romusa untuk lunasi tagihan pinjol. Puluhan bahkan ratusan tahun lamanya rumah yang akan kami ceritakan nanti masih saja angker hingga saat ini. Bahkan dengar-dengar penduduk Rohingya pun menolak untuk dihibahkan. Bagaimana bisa? Apakah pemerintah harus membuat program lanjutan dari Tapera, yaitu Tapera Plus? Di mana pemerintah memotong 3% lagi untuk membeli kembang 7 rupa, tali pocong perawan, kopi hitam, dan ayam cemani. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan kisah-kisahnya di episode spesial dari Di Atas 12. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas rumah-rumah terangker di seluruh Indonesia. Di Indonesia, khusus Indonesia. Nah, langsung aja kita mulai dari rumah yang pertama, Son. Yes. Yang pertama itu rumah Pondok Indah. Jadi rumah yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terkenal banget tuh. Terkenal banget. Kalau nggak salah deket Bundaran tuh, Bundaran Pondok Indah. Dekat beneran. Iya. Ini terkenal mewah atau horor? Terkenal horor dong. terkenal. Kalau terkenal mewah nggak dibahas di sini dong. Kan? Jadi kisahnya bermula dari perampokan dan pembunuhan. Jadi di tahun 1983 dikabarkan perampok ini melakukan pembantaian satu rumah itu. Di rumah tersebut Di gitu rumah ya. tersebut yang berisi keluarganya. Jadi Jadi sampai pembantu bahkan anak-anaknya dibantai semua. semuanya habis tuh dari satu rumah tuh. Semuanya Wah, habis. kacau. Sehingga membuat masyarakat percaya bahwa rumah tersebut dihantui. Zat. Udah pasti dong. Karena biasa kalau ada suatu tragedi, biasanya dihantui gitu rumahnya gitu ya. Dan biasa langsung diplang jual. Oh iya benar juga sih, kalau nggak salah ada spanduk Ray White langsung. Ada langsung Berapa ada. lama gitu ya. Gitu. Emang di situ angkernya kenapa emang? Di sana dikabarkan ada penampakan, Set. Jadi pada tahun 2002 ada seorang penjual nasi goreng ya, pedagang nasi goreng yang hilang pada saat mengantarkan nasi goreng ke rumah tersebut. Padahal waktu itu posisi gerobaknya masih ada di luar, Set. Jadi masyarakat bingung dan Kenapa ditinggal gerobaknya gitu kalau Kenapa misalkan dia ditinggal? kabur gitu kan? kan? Benar juga sih. Atau jangan-jangan Intel yang sedang melaksanakan misi, Set. Nah, mungkin HT-nya yang bunyi mungkin pada saat itu. Wow. Bukan Mungkin pas- panggilan nasi goreng. Bahkan saking viralnya sampai dijadikan film pada saat itu, Set. Jadi di tahun 2006 rilis kan. Oh iya, gue pernah lihat tuh. Rumah Pondok Indah. Rumah Pondok Indah ya, jadi film ya. Waktu itu film itu berfokus tentang keluarga kecil yang tewas 1 kali 24 jam setelah membeli rumah tersebut. Tapi ini nggak sama dengan faktanya Nggak gitu sama ya. dengan satu. Hiperbola lah ya, kalau film kan Hiperbola suka aja. hiperbola. Benar. Sampai saat ini pemilik rumahnya tidak diketahui, Zed. Dan Pemilik rumah aslinya maksudnya. pemilik rumah aslinya Oh, oke. tidak diketahui sampai sekarang. Padahal bisa dicek ya surat tanahnya atas nama siapa misalkan gitu kan. Dan bahkan rumah tersebut setelah dirobohkan pun nggak ada yang nengok rumah itu, Zed. Oh gitu ya. Nggak ada. Tapi emang gue kadang suka lewat juga tuh di rumah itu, emang nggak ada orang di situ sih. Emang Nggak sih. ada orang ya. Nggak ada orang. Emang ente ngapain ke Pondok Indah, Zed? Ya jalan-jalan lah, ke Pondok Indah kan ada mall apa segala macam ya kan. Jalan-jalan biasa ya kan. Nah itu bahkan di rumah Pondok Indah itu sering dijadikan tempat uji nyali apa gitu, yang nangkap jin, tau nggak? Dulu kan pernah ada trennya tuh ya Masuk kan. botol ya? Iya, yang masukin jin ke botol itu reality show ya kan. Kalau zaman dulu, sekarang pindah ke YouTube kan reality show yang begitu kan. Oh Ya iya, kan? iya. Ditambah settingan lagi ya. Nah, itu dia. Nah, yang selanjutnya ini ada kisah rumah kentang, Son, ya kan? Nah, rumah kentang ini tuh adalah banyak letaknya, Son, ternyata, Son, rumah kentang, Son. Oh gitu. Ya kan? Ada di Dharma Wangsa, ya kan? Heeh. Di Bandung, Yogyakarta, sama rumah kentang yang menjadi restoran, Son. Iya, namanya McD kalau nggak salah. Enggak, bukan. Ini emang beneran rumah kentang yang menjadi restoran emang. Ada
Jadi ceritanya ini banyak sebenarnya sound versinya ya kan. Tapi gue ceritain salah satu versi yang paling terkenalnya aja ya, yang paling dekat, serem lah ya. nah, yang di dekat kita lah di Dharma Wangsa Jakarta ya kan. Oke. Nah, itu katanya ceritanya itu ada sebuah rumah yang kalau kita lewat itu sering bau kentang Son di situ Son katanya Son. Oh gitu. Iya. Lah bukannya enak kayak gitu, Chat? Tapi kan janggal maksudnya kan. Oh. Janggal. Kenapa kok bisa bau kentang pertanyaannya gitu kan. Padahal nggak ada outlet french fries baru bukan di situ gitu. Nah ini kentang goreng apa kentang busuk atau apa sih? Kayak kentang rebus mungkin ya baunya Oh, gitu. katanya sih begitu ya kan. Karena ceritanya begini, dulu sebelum rumah ini menjadi angker gitu ya. Katanya pernah ada kejadian di mana seorang anak itu lagi main, dia nyemplung ke dalam kuali yang lagi ngerebus kentang Son katanya Son. Loh kok bisa ya? Segede apa? Kepleset gitu. Beneran ini, Hmm. katanya ada berita begitu. Segede itu kualinya. Gede kualinya Son. Wah ini saya malah ada cerita sendiri Son. Oh gitu. Teman saya adiknya ada begitu Son. Bener ini bener. True story ini. True story ini. True story teman saya adiknya ibunya lagi masak sup gitu kan. Adiknya karena lagi main-main naik ke atas dia nyemplung masuk ke dalam. Dari atas nih. Kan ini kuali kan taruh di bawah nih ya kan. Dia berdiri-berdiri yang di wastafel gitu-gitu loh. Tau gak sih? Iya. Dia berdiri-berdiri di situ, kepleset nyemplung meninggal Son. Meninggal. Adiknya teman gua ada. Beneran ini. Itu jadi tuh kalau gue bilang wah nggak mungkin adiknya teman saya pernah mengalami. Terjadi adiknya teman saya tuh. Serem juga ya. Gitu. Jadi karena cerita itu ya kan seperti biasa ada sebuah tragedi pasti ada misteri dan mistisnya di baliknya gitu ya. Karena mungkin kan dari mulut ke mulut kan tetangga-tetangga pada membicarakan juga. Sehingga katanya sih kalau di malam hari ya setiap kita lewat rumah itu ada ya bau kentang tadi. Ada bau kentang tadi. Iya begitu. Ya kan? Ceritanya simple tapi Ceritanya simpel tapi serem ya. serem juga. Ibaratnya kan kita nggak pernah kan. Ente pernah nggak lagi jalan di mana terus rumahnya bau kentang pernah nggak? Enggak sih. Mungkin baunya lebih ke bau kembang ya mungkin ya. Bau kembang ya. Melati Mungkin mungkin ya. banyak kembang di rumahnya gitu kan. Atau bau kantung juga. Pernah juga Apa tuh bau kantung? Kantung apa? Kantung Doraemon maksudnya. Kantung Doraemon ya kan ada baunya tuh dikit-dikit ya. Bau glade kalau nggak salah Bau glade ya. Iya. Padahal sebenarnya ya menurut gue sih itu sesuatu yang mengerikan juga sih kalau misalnya kita lagi jalan malam-malam terus kayak nyium bau kentang gitu ya. Iya. Itu mengerikan juga gitu walaupun simpel tapi cukup menggelitik gitu ya, menggelitik jantung kita gitu ya. Iya, apalagi malam-malam kan. Malam-malam nggak ada. Iya. Selanjutnya adalah Rumah Darmo. Nah, ini kita geser ke Jawa Timur ya. Sebuah bangunan mewah tua yang ada di Surabaya. Kalau ini bau rawon bukan? Enggak. Oh enggak. Enggak. Saya kan makanan khas Surabaya. Ini soto kali ini. Atau Madura. Itu makanan khas Madura dong, bukan Surabaya kali. Jadi kisahnya berawal dari pesugihan, Cet. Nah, jadi sebuah keluarga kaya raya yang pernah tinggal di Darmo ini melakukan pesugihan, kan? Dengan memberikan tumbal manusia, Cet. Oh, Tumbalnya langsung banyak manusia. sih emang tuh zaman dulu ya. Maksudnya pesugihan sekali. untuk mencari rezeki tapi dari jalan yang salah gitu ya. Bahkan sampai saat ini mungkin ya. Oh gitu ya. Contohnya siapa tuh? Loh. Kalau itu terlalu besar, Cet, untuk Terlalu besar. Maksudnya? terlalu besar perusahaan. Oh gitu. Jadi ada perusahaan besar menurut ente yang melakukan hal ini. Mungkin ya, mungkin. Minimal perusahaan keluarga lah minimal. Oh Ya. gitu. Nah mereka ini kelihatannya mau ketangkep ya dan berusaha melarikan diri, Cet. Melarikan diri melalui kapal laut. Oke. Nah tapi kapal laut tersebut tenggelam Hmm? dan membuat keluarga ini meninggal semua, Cet. Wah. Jadi rumah Darmo tersebut akhirnya kan ditinggalkan oleh pemiliknya, kan dia sengketa segala macam. Ya akhirnya jadi angker karena kan orang-orang menganggap bahwa rumah tersebut masih dihantui oleh keluarga itu. Dan kalau rumah udah lama kosong biasanya memang jadi sarang jin katanya. Nah, Katanya begitu. Iya. Makanya banyak juga kan dia cara-cara menangkal kan, banyak orang ngasih tahu kan. Misalnya ada yang bilang naruh gunting, Set, di kasur. Oh gitu ya? Iya. Di- Pernah denger ya? Enggak, ini buat menangkal hantu maksudnya? Iya. Naruh gunting di kasur? Naruh gunting di atas kasur. Emang iya begitu? Jadi kalau rumah yang apa maksudnya jarang ditinggalin lah. Heeh. Jadi kalau pergi ya taruh gunting di atas kasurnya. Oh begitu. Itu gue yang gue pernah denger ya. Sama lem sama kertas origami. Oh enggak dong. Belajar Kalau KTK. itu hantunya jadi prakarya dong gitu Nah. nanti kan. Belajar KTK. Jadi naruh gunting di atas kasur gitu ya? Itu yang gue tahu ya. Oh. Dan nggak tahu itu dari Indonesia atau dari asing, saya kurang tahu itu. Nah, Itu. kemungkinan besar dari Aseng kayaknya katanya dari ini. Bahkan ada juga saya dengar-dengar pakai barongsai gitu.
Di mana? Bala ya kalau itu bala ya. Beda. Bala kalau itu ya, Bala. bukan setan ya. Kalau itu biar rame usahanya. Oh iya benar juga, Iya, benar. iya. Kok di sini banyak juga pakai pengajian kok di sini biasanya. Oh, ada juga Adain pengajian, misalnya baru punya rumah ya kan. Kalau saya kaum muslimin ya kan kita mengadakan pengajian masih, Oh. ya kan. Oh iya. Misalnya manggil-manggil anak yatim juga. Manggil anak yatim, Doain. doain ya kan. Karena pengajian. manjur kan doa anak yatim kan. Nah itu dia. Tapi kalau di Anda kira-kira gimana kalau baru beli rumah kira-kira? Oh, sama juga. Apa itu? Didoain juga sama. Oh, didoain pendeta juga. datang. Oh itu juga? Iya, ada juga. Pakai air-air gitu nggak? Enggak dong. Oh enggak. Terus? Ya mungkin yang Katolik pakai ya, nggak tahu sih, nggak tahu. Kan ada air juga kan soalnya kan. Tetap didoain juga gitu ya pokoknya ya. Tetap Oh. didoain dan kebaktian bersama gitu di rumah. Oh, kita housewarming jatuhnya gitu ya, Housewarming. housewarming ya. Housewarming sekalian. Nah, iya, kalau di kita housewarmingnya begitu. Hmm, Pengajian, manggil ustadz ya kan sama anak yatim. iya. Oh, soalnya yang rumah gue yang ini ya, waktu itu penghuni lamanya kan muslim kan. Dia setiap bulan Chat ngundang anak yatim di sini. Oh gitu ya? Di rumah ini. Saking angkernya rumah ini. Enggak dong, enggak. Emang dari dulu, dari zaman dulu. Dari zaman bapaknya dulu, kakeknya dulu kayak gitu. Dia. Iya benar. Ya walaupun pada akhirnya rumah Darmo ini dijadikan wisata juga sih. Jadi tempat wisata gitu Tempat ya? wisata. Kayak Lawang Sewu. Kayak Lawang Sewu. Oh iya benar. Kan orang-orang seneng kan kayak gitu kan. Iya. Yang buat uji nyali kah atau apa gitu. Itu jangankan rumah Darmo ini. Mm-mm. Kuburan aja Son. Iya. Ada di daerah Jakarta Selatan. Itu dijadiin wisata Son. Oh iya ya. Wisata malam. Wisata. Bilang ya. Iya ada. Wisata malam. Jadi ada orang yang ibaratnya tour guide-nya lah ibaratnya. Iya. Yang nanti bakal bukain pandangan. Iya sih, gue denger itu tuh. Iya. Bisa bayar buat dibukain. Buat dibukain pandangan. Dan ntar ditutup lagi kan katanya. Nanti ditutup lagi. Ada tuh Ada di sih, ada. Jakarta Selatan tuh kuburan tuh. Ngerinya udah bayar jebret, nggak ketutup Chat. Kacau juga. Itu di refund pun nggak worth it ya kayaknya. Iya, udah dibuka kok nggak ditutup gitu ya kan? Iya makanya. Nah yang selanjutnya ini adalah rumah dari keluarga tak kasat mata Son. Wah, itu viral banget. Itu viral banget ya kan? Lu belum baca pasti kan? Belum. Nah jadi Dan itu tidak akan baca kayaknya. Nah, jadi itu ceritanya tuh adalah ada orang ceritanya ya kan yang dia itu nulis di Kaskus pada saat itu. Oke. Ya kan? Mungkin ini kalau Gen Z Thread, nggak ya? tahu Kaskus ini ya kan? iya. Nggak tahu. Mungkin Kuskus tahu kalau Gen Z. Kuskus. Pada saat itu di Kaskus, forum Kaskus itu kan besar sekali. Iya. Kalau sekarang mungkin keadaannya sama seperti Reddit kali ya mungkin ya. Oh iya. Iya kan? Bener, Jadi bener. aktif ya kan, banyak pembaca. Nah, ada salah satu orang yang namanya Genta, dia itu membuat sebuah thread di Kaskus ya kan, yang menceritakan tentang kisah dari yang dia alami. Dia kasih judul threadnya itu adalah keluarga tak kasat mata. Genta ini yang tiada yang hebat. Oh bukan yang main-main di kursi itu. Oh bukan ya. Bukan yang itu. Jadi rumahnya ini tuh lokasinya ada di Jogja Son. Oke. Ya kan. Wah itu serem banget sih. Emang Jogja banyak cerita serem. Banyak banget. Jadi rumah ini itu dijadiin kantor sama sebuah perusahaan. Nah si Genta ini katanya dia kerja di perusahaan itu. Dan di kantor itu karyawannya boleh nginep katanya Son. Oh. Ya kan. Jadi kalau lu kerja di situ lu boleh nginep situ juga. Jadi mes lah ya. Jadi mes lah sekaligus itu kan. Nah ini nggak semua orang yang nginep di situ. Oke. Tapi ya beberapa orang ada yang nginep lah di situ. Ya kan. Nah itu di situ banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan tuh Son tuh di situ. Jadi ketika dia tuh tinggal di kantor tersebut itu dia melihat banyak sekali kejadian-kejadian aneh Son. Oke. Ya Apa kan. aja tuh? Ya kayak yang paling umum ya benda bergerak misalnya ya kan, bunyi-bunyian ya kan. Kursi mungkin. Kursi apa kamar mandi sih. Kamar mandi. Ya, ini sumpah ini ceritanya serem banget Son aslinya Son. Gak bohong gue. Gue sarankan buat kalian yang suka horor coba baca deh. Nanti pernah baca juga ya? Pernah baca juga. Ini kalau misalnya gue itu pada saat itu sampai nggak kuat gue kalau baca malam hari nggak kuat gue. Masih harus nunggu siang dulu, baru gue berani baca. Saking seremnya itu. Padahal Ceritanya. ente kalau malam nggak sendiri kan tidurnya biasanya? Sendiri dong. Oh sendiri. Sendiri. Iya, Mungkin iya. ente kali kalau. Enggak dong, sendiri dong. Sendiri. Kalau tuh sendiri juga. Saya sendiri dong. Sendiri. Cuman apa? Adik saya tuh kamarnya di samping saya persis. Ada connecting door-nya. Ada connecting door. Ada connecting Udah door-nya. kayak di hotel ya. Hah? Udah kayak di hotel. Kayak di hotel. Padahal tapi saya sangat benci sebenarnya ada connecting door di situ kan. Karena apa? Mengganggu privasi. Oh, loh kan biasa dikunci tapi nggak bisa dibuka.
Ya tapi kan suaranya secara Oh, tidak iya. langsung nembus dong, karena kan kayu doang nih. Iya, Terus atasnya ada jendelanya. Oh, ada jendelanya Dibanding juga, tembok kan, ya. iya kan? Iya, Suaranya iya. lebih nembus. Mm-mm. Nah, ya kan? Maksudnya gini, kalau misalnya malam-malam lagi nonton video yang gitu kan pasti didengar maksudnya gitu kan, Son? Ini apa ini, Chat? Maksudnya apa tutorial nge-gym Son itu? Oh kan? iya, Tutorial bener nge-gym, juga. bench press. Ya, Ah! bench press, iya. Gitu, banyak, iya kan? banyak. Atau mungkin lagi nonton boxing gitu kan. Bisa juga tuh boxing. Selain melihat benda bergerak, terus bunyi-bunyian gitu, mereka juga melihat sosok-sosok yang sangat mengerikan, Son. Sangat mengerikan. Apa itu sih? Ente tahu nggak apa kayak cerita-cerita begini, misalnya apa cerita horor ya kan yang ceritanya, oh iya awalnya saya kira dia teman saya, taunya bukan gitu, tahu nggak gitu. Wah, itu iya. Itu yang paling serem kan. Heeh. Ini di cerita ini banyak terjadi, Son. Ih, itu kayak ada kayak- double-nya gitu ya. Nah, kayak misalnya apa, gue lagi, saya sedang jalan misalnya untuk mengambil makanan di bawah, tapi saya minta tolong teman saya nemenin misalkan gitu kan, karena saya takut. Tapi kok teman saya diem-diem aja. Gua. Kayak begitu-gitu tuh. Pas nyampe ke atas teman saya tahu di kamar yang kayak gitu tuh. Iya, Itu iya, banyak iya. cerita di sini. Wih, serem banget. Padahal mereka rame-rame kan di situ. Rame-rame, pada ketakutan semua, Son, tapi Son. Takutan semua. Takutan semua. Nah, sosok yang muncul di rumah ini itu adalah langgeng, ya kan? Apa tuh Kuntilanak. Langgeng apaan? Nggak tahu saya apa. Mungkin supaya hubungannya panjang. Jadi ada langgeng-langgengan di situ ya kan. Langgeng, kuntilanak, ular sebesar paha, Son. Dan masih banyak lagi, Son. Hantu-hantu yang muncul di situ. Sebesar paha tuh. Sebesar paha. Tapi kalau lihat gambarnya, itu seperti rumah pada umumnya, Son, sebenarnya, Son. Rumah biasa doang ya? Rumah biasa. Kayak rumah kontrakan doang ya? Kayak rumah kontrakan. Cuman mungkin kalau yang lihat orang indigo mungkin lain kali ya, Son, ya. Mungkin lain. Oke. Di home-nya beda ya? Ya, beda kalau itu. Saking populernya cerita Keluarga Tak Kasat Mata ini, cerita ini tuh udah dibaca sampai 6 juta kali hanya dalam kurun waktu setengah bulan, Son. Coba bayangin. Gila. Padahal pada saat itu akses internet sangat sulit ya, Zed? Nah, nggak semudah Nggak sekarang semudah maksudnya. sekarang, ya. Iya benar, ya kan. Menurut gua itu KKN Desa Penari itu sama ini sereman ini 5 kali lipat. Jauh ya? Jauh, serem banget ini. Ini kayak nyata banget kesannya kayak ini ditulis bener-bener terjadi gitu. Padahal Bukan karangan. Padahal kalian tuh katanya kisahnya yang ditulis lebih serem daripada filmnya kan? Oh iya, Katanya. iya. Apa kalau baca emang pasti lebih serem Iya, daripada dan nonton ini gitu 5 kan. kali lebih serem ya? Ini 5 kali lebih serem. Gila. Ente bacanya sampai habis nggak waktu itu? Nggak sampai habis gue malah Nggak waktu itu. habis ya? Iya. Nggak sampai Gila. habis. Karena pasti siang bacanya Masih gitu loh. siang ya? Kalau malam gue nggak kuat tuh baca Nggak itu. kuat. Saking seremnya ya. Nah cerita ini tuh sempat difilmin juga, Son. Cuman banyak yang bilang kalau filmnya nggak seserem tulisannya, jadi gue nggak nonton. Oh, gitu. Mungkin mesti Joko Anwar yang bikin ya? Nah, masih keren tuh ya kan. Keren. Ini bagus banget loh ceritanya menurut gue. Bagus banget tuh ceritanya. Harusnya bisa jadi film yang bagus ini. Harusnya ya. Menurut gue, iya. Apalagi rame-rame lagi pas tuh kan. Nah gue juga ada tuh cerita sama juga rumah yang jadi kantor ya. Ini rumah gede banget katanya. Gue belum pernah mampir sih. Gue diajak gue nggak mau sih. Nah diajak gue tapi nggak mau. Dia posisi di belakang Kemang Village kalau nggak salah. Rumah. Di belakang Kemang Village. Kemang Village mall itu. Masa di situ berhantu masih? Gue lupa ya, mungkin area-area situ lah. Daerah-daerah dekat Kemang itulah. Ingat gue. Bukan Kemang Pratama kan, tapi kan bukan Kemang Pratama. Bukan dong. Atau Kemang Gisan. Oke. Dia cerita juga. Jadi dia itu rumah temennya lah. Rumah teman bapaknya. Dia dikasih tinggal situ. Karena bapaknya posisi ngantor di situ juga. Ya kan. Nah tapi yang tinggal situ nggak banyak karena nggak banyak yang mau. Temen gua ini yang malah tinggal di situ. Karena ya nggak tahu kisahnya apa. Ya mau nggak mau lah dia tinggal situ lah. Jadi sampai di kamarnya ini posisi gitu. Sama kayak tadi kursi tiba-tiba gerak keras gitu. Dia ngelihat maksudnya secara visual gitu. Sampai dia rekam, seingat gua. Masa direkam? Tapi dia rekam posisi dia gini ya di kasur gitu. Ah. Rekamannya suaranya sih. Oh suaranya? Suaranya gerak kursinya itu. Wah. Biasa. Gila. Kalau dia mandi suka digangguin terus. Gitu. Ntar lampunya mati lah atau apa. Jadi dia mesti pakai flash biasanya biar aman mandi. Atau mungkin lagi buang biar air. nggak gelap maksudnya gitu ya? Iya biar nggak tiba-tiba kalau mati. Ya tetap ada flash. Dia sampai standby flash terus ya HP-nya itu. Maksudnya biar apa? Biar kelihatan gitu atau gimana? Biar nggak Sering takut, mati kan? lampunya. Oh lampunya sering mati? Sering mati di kamar mandinya. Kacau. Gila. Dan dia sendiri loh di situ. Gila sih. Gua nggak ngerti. Rumahnya gede padahal ya? Gede banget rumahnya. Tapi sendiri di situ ya? Sendiri. Ya adalah. Kan ada kayak lapang dan ada beberapa rumah di situ. Nah dia di salah satu yang sendiri itu. Oh, wah ngeri Serem banget sih. banget sih. Tapi emang kalau apa soal bunyi-bunyian gitu juga kosan ente juga agak-agak ngeri juga tuh Santo waktu itu pernah juga tuh. Kosan mana ya? Ada apa bunyi kasur kayak nget. Tuh. Gua Kalau itu tetangga saya waktu itu.
Enggak, mau kosan ente. Masih maksa. Masih maksa maksud. Itu unit lain waktu itu. Chat. Oh, Mungkin unit yang ente lain. dengar ya. Dan waktu itu nongkrong kan pasti ada saya di situ pasti kan. Nah. Nggak mungkin gitu ente sendiri kan. Iya. Berarti bukan angker tuh berarti ya? Mungkin angker juga ya mungkin juga. Hmm. Nggak ada yang tahu sih waktu itu. Iya. Soalnya malam kan pasti posisinya. Yang selanjutnya ini sangat terkenal. Rumah tua Pangalengan, Chat. Oh, rumahnya pengabdi setan tuh ya? Rumahnya pengabdi setan, Hmm. ya kan. Jadi lokasinya itu kan di Bandung kan ini kan. Oh, di Bandung Jawa tuh ya? Barat. Jadi rumah ini dulunya ada rumah dinas kan Hmm. untuk pengawas perkebunan. Oh, oke. Perkebunan teh. Jadi perkebunan teh milik Boscha bersaudara. Bos ya? Boscha. Hmm. Boscha bersaudara. Orang luar nih berarti ya? Ya, pengusaha teh asal Belanda dia itu. Oh. Jadi sekitar tahun 1900-an lah. Udah lama Sangat banget tua tuh ya. sekali itu. Waktu masih dijajah tuh kali Indonesia kali ya? Bisa jadi ya, bisa Iya. jadi, bisa jadi. Tapi emang rumah ini sekarang udah jadi objek wisata ya. Kebanyakan kan. Karena emang rumah ini kan juga di-keep mirip-mirip pada saat syuting kan. Jadi masih original setnya lah. Jadi banyak yang bisa ke sana. Emang serem sih, itu sih. Salah satu film terserem kan itu kan. Iya, Warisan salah satu di film Indonesia Indonesia kan. juga itu iya. Dan rumahnya otentik sekali ya, kelihatannya Otentik. seperti memang serem gitu. Dan rumahnya. gaya-gaya klasik kan, dia gaya-gaya Eropa gitu Gaya-gaya kan. Belanda sih kayaknya sih kelihatannya Iya sih. sih, iya. Kayak gaya-gaya Belanda deh kelihatannya. Padahal waktu untuk menuju rumah ini ya bisa 3 jam Chat, dari Bandung. Oh. 3 jam dan harus bayar kan tiketnya kan. Mungkin udah di luar kota Bandung kali enggak? Udah di luar sih kayaknya sih. Sampai 3 jam dari kota Bandung. Tadi Anda bilang di Bandung tadi katanya. Sekarang Kan di Bandung luar. Sebenarnya luas. mana nih? Hah? Kan luas Bandung, kan ada Kabupaten Bandung juga. Tadi masih di Bandung nih. Ya Bandung. Oh. Tapi masih 3 jam. Mungkin ke pelosok-pelosok. Sampai kan. Jakarta soalnya kalau 3 jam dari Bandung. Mungkin aksesnya yang susah. Oh, aksesnya susah. benar Aksesnya juga. susah. Karena mesti bayar juga di situ kan. Oh, bayar ya? Murah sih, sekitar 10.000 20.000 lah. Oh, buat masuk ke rumahnya buat maksudnya. masuk ke rumah Oh. wisatanya itu. Sekarang jadi wisata tuh ya? Jadi wisata udah. Oh. Udah dibuka 24 jam Chat. Ornamen- setiap hari. 24 jam. 24 jam setiap Wah, hari. luar Chat. biasa itu. Bahkan apa Alfa Media aja kalah ya sekarang maksudnya Bang Sike ya. Kadang kan jam 11 udah tutup kan biasanya. Nah. kan. Ini 24 jam loh. Soalnya orang buat uji nyali juga kan. Mungkin pikir jam 11 kurang serem gitu. Ya, jam 3 gitu mungkin dia. Oh. Tapi itu maksudnya apa ornamen-ornamen yang pengabdi setan masih ada di situ gitu? Mungkin masih ada ya. Dan di keeps sebisa mungkin mirip sama setnya kan soalnya kan. Oh, emang wisatanya tuh maksudnya untuk merasakan berada di setnya pengabdi setan gitu ya? Iya. Iya benar juga sih. Itu pengabdi setan yang pertama ya by the way ya? Pertama. Kalau yang kedua kan itu di rusun kan? Oh iya. Dan yang serem juga warga-warga sekitar rumah itu sering melaporkan penampakan Chat. Oh di rumah itu? Di rumah itu. Jadi sekitar rumah itu kayak banyak kelihatannya ya kayak orang-orang Belanda dan anak-anak kecil Chat. Dan anak kecil? Dan anak kecil. Gitu. Jadi banyak orang yang yang ngadu bahwa di rumah itu ada banyak orang Belanda dan anak kecil gitu ya. Soalnya padahal sebenarnya rumahnya rumah kosong gitu. Maksudnya gitu ya? Rumah kosong. Sebelumnya maksudnya orang nggak mengkategorikan ini sebagai rumah yang angker gitu ya? Iya, ya biasa aja lah mungkin ya. Kayak rumah tua aja. Gitu. Terbengkalai. Ya emang kalau rumah-rumah terbengkalai emang ini sih emang serem gitu ngeliatnya. Kenapa ya? Kita dari ngelihat aja udah serem gitu kalau rumah-rumah terbengkalai. Karena mungkin nggak ada aura kehidupan ya. Nah, bener juga kan kotor ya kan. Terus kadang suka gentengnya ambruk apa segala macam ya kan. Makanya walaupun jarang ditinggalin harus tetap di-maintain ya, dibersih-bersihin. Bersih-bersihin. Ya kan. Minimal go clean lah seminggu sekali. Minimal go clean seminggu sekali. Kecuali kalau rumah Anda di sini ya kan. Ini kan di sini debu semua nih kan. Ini kan Saya ke gara-gara atasnya pakai sendal nih kan. gara-gara lagi renov nih kan. Lagi renov sebenarnya. Aslinya ini keset nih biasa lantainya. Berarti keluarga tak keset mata. Rumah keluarga tak keset mata. Mungkin pada saat itu lagi dijajah mungkin ya bener ya. Kan tahun 1900-an kan. Iya benar juga sih. 350 tahun kan. Katanya tapi kan 350 tahun kan. Iya 350 tahun bener itu. Tapi nggak semua dijajah itu jahat sih sebenarnya. Kok bisa? Iya kalau dijajah Miharja kan dia nggak begitu jahat soalnya. Dia menghibur ya kan. Dijajah Miharja ya kan. Apaan tuh? Nah itu dia ya kan. Ya kan. Nah yang selanjutnya nih gue mau ngebahas salah satu rumah yang terkenal di Semarang ya kan. Namanya rumah Abraham Flatterman Son. Ya kan. Jadi rumah ini merupakan peninggalan dari Belanda. Ya kan emang di sini banyak rumah yang horor itu peninggalan dari Belanda emang. Banyak ya? Iya. Jadi jangan-jangan maksudnya setan yang serem itu setan Belanda Son. Jangan-jangan bukan setan Indonesia gitu loh. Bisa jangan-jangan Iya ya. soalnya rumah
hantu pasti peninggalan Belanda, Son. Iya, banyak. Gue belum pernah denger rumah hantu peninggalan orang Iran misalnya gitu. Oh iya. Belum pernah. Atau belum ini pernah gue. angker peninggalan Jepang gitu. Nah, Jepang juga ada. Jepang ya. Sama-sama ada. Ada. Rumah ini dibangun tahun 1890 dan awalnya dikelola oleh Abraham Fletcherman. Ternyata emang rumah-rumah dulu pun masih sulit ya punya Kenapa? rumah ya. Karena kan pasti kalau nggak peninggalan Belanda, peninggalan penjajah kan. Enggak dong, Bukan ada beli juga sendiri rumah ya? bangun sendiri, ada Oh, juga iya, dong, iya. ada dong, ya kan. Iya. Walaupun zaman dulu suratnya masih girik, Son. Kita tahu girik, surat girik kan. Nah, itu dia yang kadang saya bentrok sama surat SHM ya kan. Nah, gitu. Walau SHM pun masih digusur juga sih. Gimana tuh? Biasa buat bangun mall deh. Jadi rumah ini tuh dibangun pada tahun 1890 dan dikelola oleh Abraham Fletcherman pada saat itu. Yang adalah seorang arsitek dari Belanda. Nah, rumah ini tuh banyak banget cerita angker ya, Son, ya kan? Salah satu ceritanya yang paling menyeramkan ini. Katanya ada yang lihat maksudnya sesosok perempuan gitu ya, yang dia mondar-mandir di depan halaman. Jam 12 malam, Son, katanya. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Mungkin lagi nyari sinyal untuk streaming di atas 12. Wow, bisa jadi. Positifnya begitu. Nyari-nyari ya sih. Nah, itu yang paling menyeramkannya salah satunya ceritanya itu. Pasti wanita ya biasanya. Wanita biasanya emang yang serem. Kalau hantu cowok itu with all due respect nggak seserem hantu wanita ya. Mondar-mandir dikira debt collector malah ya. Itu dia ya kan, kalau di Taman Lawang mondar-mandir dikira tukang parkir gitu maksudnya gitu ya kan. Ya. Lagi nawarin mau parkir sini nggak? Oh, iya. Gitu ya kan. Kalau nggak somai lah tuh. Nah, benar tuh. Jadi katanya sosok wanita yang mondar-mandir ini itu rambutnya panjang ya kan, terus dia memakai gaun putih, Son, katanya, Son. Memakai baju putih. Tapi sekarang rumah itu dijadikan tempat resepsi, Son. Yang dikelola oleh Yayasan Mardi Waluyo di Semarang. Jadi ini terjadi sejak tahun 2013, Son. Oh gitu. Jadi sekarang orang resepsi nikah itu di tempat itu, Son, sekarang, Son. Malah jadi tempat happy-happy ya sekarang. Malah jadi tempat happy-happy, walaupun ya memang beberapa pernikahan ada yang angker juga sih, Son. Ada. Pernikahan yang gimana tuh, Seth? Yang kayak toksik misalnya, ya kan, astagfirullahaladzim itu saya, ya kan. Iya. Semoga jangan ya. Nah, yang suka kekerasan, ya kan, wah, astagfirullahaladzim itu. Iya. Banyak emang ya yang kayak kekerasan gitu ya. Iya, ada lah, ya kan. Ada aja. Ada aja, tapi ya kita doakan yang nonton ini semoga terhindar jauh dari toxic relationship ya, Son, ya. Iya. Biasa yang toxic yang setahu gue ya, HP-nya itu pas ditelepon tuh, tulisannya bukan namanya, Seth. Siapa tuh? Tapi tulisannya pelatih Muay Thai biasanya. Saya pernah lihat juga Tokopedia-nya lebih sering chatting ke non-seller. Tokopedia sama Shopee-nya. Saya sering lihat juga itu orang begitu, ya kan. Sama Gojek gitu. Nah, tapi ya sekarang udah menjadi tempat ibaratnya yang kebahagiaan lah. Kebahagiaan. Jadi dari sesuatu yang tadinya angker ternyata bisa menjadi indah juga gitu ya, Son, ya. Iya, benar. Emang kalau ada duit apapun bisa diubah ya. Bisa disulap gitu Bisa ya. disulap. Disulap, benar juga. Kecuali perilaku, Son. Itu agak sulit itu disulap itu. Malah lebih parah kalau banyak duit ya. Lebih hancur perilaku Lebih itu. hancur, Iya, ya. benar. Yang selanjutnya ini dari kota asal gue, Seth. Dari Bekasi kali ini. Oh, dari Bekasi. Banyak rumah angker di Bekasi ya? Ini doang sih yang gue tahu sih. Tapi kalau rumah sitaan banyak. Rumah lelangan gitu. Jadi ini adalah rumah gadang di Bekasi. Jadi lokasinya ini ada di Jakapermai. Jadi banyak cerita-cerita mistis yang terjadi di rumah ini. Jadi rumah ini dibangun pada tahun 1977, Seth. Udah lama banget nih, udah tua banget. Jadi dulunya ini rumah ini adalah ladang pohon karet, Seth. Ladang pohon karet kan. Mungkin pohon karet juga angker juga kali ya. Pohon karet tuh ya. Ya, tergantung Jadi- pohon karetnya di mana sih sebenarnya sih. Oh, jadi kayak bambu lah. Kalau bambu kan terkenalnya Angker kalau bambu. Iya. Pohon pisang sebenarnya bukan pohon bambu. Pohon bambu juga angker juga ya. Tapi pisang yang utama sih. Pisang Yang gue tahu pohon pisang. Makanya kalau ada pohon pisang jatuh katanya nggak boleh dilangkahin kan. Iya, Pak. Iya, Baru tahu. nggak boleh dilangkahin. Tapi kalau lu Tiger Sprong boleh sih. Tapi kalau dilangkahin nggak boleh. Apalagi kalau kencing di pohon gitu kan. Nah, itu banyak banget tuh cerita tuh ya kan. Kencing Bukan di pohon pisang aja, semua pohon ya. Bisa Iya. dibilang ya. Iya, kencing di pohon katanya ntar barang lu bengkak katanya. Nah. Kata gue lumayan gak usah ke Mayorot nih katanya. Pokoknya banyak orang yang ngadu ngalamin peristiwa mistis lah di situ. Misalnya dengar-dengar suara atau ngeliat-ngeliat penampakan, itu banyak di situ, Seth. Rumah ini pun udah nggak ditempatin lagi. Jadi udah berdiri sendiri di antara pohon-pohon, Seth.
pohonan aja gitu. Dia berdiri sendiri rumahnya. Jadi sisanya nggak ada, dia nggak punya tetangga apa, nggak punya berarti ya? Nggak ada. Dikelilingi pohon-pohon aja gitu. Dan nggak ada yang menghuni tuh ya sampai sekarang ya? Nggak ada, udah nggak ada lagi. Oh, udah nggak ada lagi yang menghuni ya? Makin mistis aja tuh udah tuh. Jadi di Bekasi itu ada juga ya berarti ya rumah yang apa dikelilingi hutan-hutan masih ada ya? Masih ada ya? Masih ada banyak. Tapi saya dengar apa kalau misalnya kita tinggal di rumah yang dikelilingi hutan di Bekasi itu kalau buang puntung rokoknya salah langsung bakaran hutan kan? Banyak daun kering saking panasnya kan? Ya bener ya? Bener juga. Iya, jadi agak bahaya setelah beli rumah itu bukan beli isinya bukan sofa dulu tapi asbak dulu. Paling penting itu. Nomor 1. Jadi setelah akad rumah langsung beli asbak. Paling penting enggak. Wah bahaya, panas sekali itu. Harus banyak keran-keran air juga di situ. Nah, berarti emang. Ya itu biar nggak panas aja. Biar kering juga tumbuh-tumbuhannya kan, disiram terus. Sama buat wudhu juga ya soalnya. Oh iya. Terpancing emosinya karena polusi kan. Nah, karena warga Jabodetabek kan paling nggak mudah terpancing emosi kan karena polusi kalau belakangan. Karena polusi ya. Iya. Karena aplikasi nafas itu justru menjadi pemancing untuk semakin emosional setiap hari gitu. Justru iya, ya. Bener. Tapi memang rumah kosong itu memang rawan banyak setan ya soalnya karena iya. saya sendiri ya pada saat mau pindah rumah itu pernah ada kejadian juga Son. Oh iya. Iya. Jadi tadinya saya ngontrak misalnya di rumah A gitu ya. Akhirnya orang tua saya mengumpulkan cukup uang untuk membeli rumah B nih soalnya kan. Akhirnya dibeli rumah B ya kan. Terus ditaruh 1 orang dulu dong di situ ya kan buat jagain rumah sama buat beres-beresin. Jadi ntar pas sudah beres semuanya saya tinggal langsung nginep di situ bisa. Langsung pindah lah gitu ya kan. Jadi smooth transisinya ya kan. Akhirnya taruh orang di situ ya kan. Terus pas dilihat itu rumahnya itu kan banyak yang rusak-rusakan. Akhirnya dibenerin tuh satu persatu ya kan. Ini areanya masih dekat nih rumah A sama B? Nggak jauh. Nggak jauh. Paling 200 meter lah paling. 200 sampai 300 meter jarak rumah A ke rumah B ini ya kan. Rumah B ini rumah baru gua ya kan. Itu waktu itu pernah kan jadi direnovasi nih ya kan. Diperbaikin misalnya ada lantai-lantai yang pecah atau diganti ya kan, genteng-genteng apa segala macem. Sampai di momen ngebenerin tangga Son. Kan ngebenerin tangga. Ini rumah lama berarti ya? Rumah lama, rumah lama, masih bata merah segala macem, rumah lama. Lagi renovasi tangga itu ya kan. Kan saya masih di rumah A nih ya kan. Sekeluarga masih di rumah A, rumah B ini cuma 1 orang doang ditaruh situ, ya kan. Ini tidur situ tuh? Tidur situ dia. Dia emang nggak takut tapi ya gitu-gituan. Saya di rumah A ya kan sama keluarga. Suatu hari sore-sore tiba-tiba mbak saya kerasukan kan. Oh gitu. Tiba-tiba mbak saya kerasukan. Ya kan, saya bilang kenapa nih gitu kan. Dibawa ke 1 kamar nih. Pembantu gue ya kan dibawa ke 1 kamar. Terus bokap sama nyokap gue di situ tuh ya kan. Ngebaca-bacain ya kan. Gue waktu itu masih kecil jadi gue dibilang, "Udah kamu jangan di sini." Gitu kan. Ada kakek gue juga kebetulan lagi datang dari Solo tuh ya kan pas itu. Ya kan almarhum kakek gue. Ya udah terus habis itu pas ditanya gitu, "Kamu mau apa?" gitu. Kenapa mau masuk ke tubuh ini gitu kan. Ke tubuh ART saya gitu kan. Dia bilang, "Kamu menghancurkan rumahku." gitu. Pembantu gue ngomong begitu. Tapi suaranya beda banget Son, kayak suara ini Son Goku sama Kakarot. Sebenarnya itu 1 orang yang sama. Iya, benar. Beda nggak sih suaranya? Beda kan? Makanya. Seperti suara Son Goku dan Kakarot itu ya kan. Atau lebih ke inilah kayak Dragon Ball kalau lagi fusion. Oh iya. Kan suaranya suara 2 orang kayak tuh. gabungan gitu. gitu. Tuh kayak gitu biasanya Jo. Kayak agak mirip kayak gitu suara kayak kita ngomong ke depan kipas lah gitu. Lo orang yang ngomong ke depan kipas? Enggak sih. Masih nggak pernah sih ngomong ke depan kipas gitu. Buat apa? Kipas lagi nyala terus gitu. Apa ente lagi mempraktekkan ngomong depan fans ya? Oh enggak, bukan ya? fan yang itu, bukan. Anak kecil zaman dulu sering main begitu. Ya. Ya udah dengan suara begitu dia bilang katanya, "Kamu menghancurkan rumah saya." "Pergi kamu dari situ." Katanya gitu. Ya kan terus habis itu, "Nah, rumah kamu yang mana?" "Itu yang di jalan nyebut rumah gue yang B." Loh, bentar. Ini kerasukannya di rumah mana? Di rumah A. Di rumah A kerasukannya. Di rumah B itu cuma 1 orang doang, paham nggak? Oh iya. Cuma 1 orang yang diutus sama keluarga gua untuk di rumah itu. 1 orang doang. Ini keluarga gua sama gua semua lagi di rumah A. Iya. Sama ART juga termasuk. Tiba-tiba kesurupan terus dia begitu. Dia bilang katanya "Jangan ganggu rumah saya."
rumah saya yang di jalan bukan rumah saya yang di jalan ini sih maksudnya. Rumah kamu di mana maksudnya? Itu rumahnya yang di jalan ini. Di mana? Emang kamu tinggal di mana? Saya tinggal di tangga katanya. Pas banget itu lagi renovasi tangga, Son. Padahal ibaratnya pembantu gua sama orang yang diutus ini nggak tahu, maksudnya nggak ada komunikasi bahwa oh ini sekarang lagi renovasi tangga, oh ini sekarang lagi renovasi lantai, nggak ada komunikasi begitu. Nggak ada komunikasi apa-apa. Tapi pada saat tangganya disentuh, pembantu gua langsung kesurupan, langsung dia ngomong begitu. Saya tinggal di tangga. Gitu. Soalnya kan tangga gua tuh kan bawahnya kan kayak ada gudang gitu kan. Jadi tangga gua tuh kayak tangga Harry Potter tuh nggak? Harry Potter kan suka ngumpet di gudangnya itu kan. Kayak gitulah mirip-mirip kayak gitu tuh. Oh nggak bisa itu. Harus saya benarkan gitu. Terus baca-bacain sama bokap gua kan. Ya kan? Set nggak mempan kan. Masih. Saya nggak mau. Saya maunya dibacain sama itu. Nunjuk ke kakek gua. Iya. Nunjuk ke kakek gua. Akhirnya dibacain sama kakek gua. Hilang setannya udah. Gitu. Yang bikin bingungnya itu adalah karena pembantu rumah gua sama orang yang jaga rumah gua yang B nih itu tidak berkomunikasi soal renovasi atau apa, tapi dia tahu kalau tangganya tuh lagi dibenerin. Serem banget sih, tahu dari mana ya? Kalau misalnya dia cuman hilang akal misalnya atau apa, ya dia nggak bakal tahu maksudnya informasi itu. Gitu. Itu yang bikin seremnya situ ya kan. Jadi gue dulu pas gue denger cerita itu gue setiap naik tangga cepet-cepet gue buru-buru dulu, tapi ya yang penting banyak-banyak berdoa aja lah ya. Banyak-banyak berdoa pastinya ya kan, sama ya udahlah percaya aja sama yang di atas bahwa setan ini makhluk juga gitu. Jadi kita percaya aja bahwa kita akan dilindungi sama yang di atas, udah bismillah dah. Iya benar. Gitu kalau gue mah begitu deh. Iya. Bener. Ya kadang ada sih momennya lagi takut ya, ada juga pasti kan, wajar manusiawi ya kan. Yang penting rumahnya tetap bersih, gawat mungkin sirkulasi udaranya kan juga penting tuh, sirkulasi udara penting sirkulasi udara. Bahkan cahaya. Feng Shui aja ternyata bokap gue ngelakuin juga sama Feng Shui. Oh gitu? Iya. Padahal udah beda aliran itu ya? Beda aliran itu, padahal saya ente yang melawan Feng Shui kan, bukan saya kan. Tapi ayah saya melakukan Feng Shui juga ternyata. Oh gitu. Emang apa contohnya? Tangga ya kan? Dihitung jumlahnya. Oh itu wajar kalau itu. Ditambahin 1. Iya. Gue juga gitu, tangga juga gue gitu. Jadi ya, walaupun kalau untuk ente wajar. Oh iya benar juga. Jadi pas dihitung-hitung awal nih, wah kurang nih angkanya nih. Ditambahin 1. Iya, tambahin 1 anak tangga lagi. Iya, sama itu saya juga. Walaupun cuma tipis ya mungkin ya, tapi kehitungnya tetap anak tangga ini. Walaupun cuma kayak apa ya? Kayak vinil doang lah, kayak lempengan doang lah. Oh, lempengan doang, bukan tangga beneran. Bukan gitu tangga beneran yang dibikin lagi segini, enggak. Cuma tipis aja, yang penting anak tangga gitu. Iya, ternyata bokap lu ngitung juga. Bokap gue juga ini juga. Maksudnya dia nggak percaya banget sih, tapi maksudnya ada temannya waktu itu yang ngasih tahu gitu, coba ini dibikin gini ini begini. Terus dia pikir ya udah orang nggak seberapa juga, dilakuin aja gitu. Bukan kayak dia percaya gitu, enggak sih. Ya nggak rugi juga lah gitu kan. Cuman nambah berapa sih paling gitu kan, tanggung. Ibaratnya renov udah mahal banget ya kan, jadi kecil-kecil pasti kelihatan makin kecil. Iya. Kecuali wah kayaknya lantainya harus diganti marmer gitu. Nah mungkin nggak dilakuin. Kayak dia langsung nggak percaya kalau itu. Nggak percaya pasti kalau itu, langsung menolak pasti itu. Langsung menolak ya kan? Itu. Benar. Kalau dari lu nggak ada cerita sama sekali ya berarti? Gue jujur nggak pernah sih. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah. Iya. Mudah-mudahan segera maksudnya. Pengalaman gitu ya. Enggak dong. Enggak perlu gitu pengalaman itu, enggak perlu. Karena kan manusia kurang lengkap rasanya kalau belum ada cerita horor gitu kan, San. Ya kan minimal 1 gitu kan. Benar enggak? Enggak perlu lah itu. Enggak perlu ya. Ya udah kalau gitu. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton terutama sampai akhir gitu ya. Yes. Kali ini kita mencoba untuk maksudnya membahas hal-hal yang berbeda dari yang sebelum kita pernah bahas gitu ya, Son ya. Pertama kali nih. Dan ini dari requestan penonton setia kita. Ada lainnya horor, terus Indonesia lagi. Nah, katanya pengen yang horor-horor dong, Bang. Sama konspirasi yang Indonesia dong, Bang. Ini kita langsung dua-duanya. Langsung 2 nih, horor Indonesia ya kan. Iya. Terima kasih banyak, jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, dan komen video-video kita. Yes, sampai jumpa di video selanjutnya dari Di Atas 12.